Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 2, judul renungan kita hari ini adalah, Kesudahan setiap manusia. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu, dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kematian adalah satu peristiwa yang pasti kita semua alami. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah,
Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ada banyak ketidakpastian di dunia ini dan ada satu hal yang pasti dialami semua manusia, yaitu kematian. Saya kerap berada di rumah duka baik sebagai tuan rumah atau sebagai tamu. Saya sudah merasakan kehilangan ayah, ibu, dan kakak kandung. Saya turut berduka saat hamba Tuhan, kawan, atau tetangga yang saya kenal meninggal dunia. Setiap kali melayat di rumah duka dan merenungkan apa yang dialami almarhum sebelum meninggal, saya selalu diingatkan untuk memperhatikan hidup saya, karena kelak saya juga pasti mati. Kematian adalah peristiwa yang kebanyakan orang tidak suka membahas. Tapi suka tidak suka kita harus memperhatikannya sebagai orang yang masih hidup. Sebagai orang Kristiani, kematian sebetulnya bukan hal yang menakutkan, karena Kristus sudah mengalahkan maut. Saat kita meninggal dunia, kita bertemu dengan Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Satu hal yang harus kita perhatikan, sudahkah saya memiliki hikmat yang benar, sehingga saya menjalani hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah saya hidup sebagai orang fasik, atau saya hidup sebagai seorang Kristiani yang berhikmat? Apakah saya selalu rindu bertumbuh untuk hidup seperti Kristus telah hidup? Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sepenggal lirik lagu yang biasa kita dengar ini benar adanya. Mari kita jangan selalu sibuk untuk urusan duniawi yang hanya sementara, sehingga tidak memperhatikan kematian yang pasti kita alami. Lebih baik pergi ke rumah duka. Pengkhotbah 7 ayat 2 berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Pernyataan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya, berasal dari bagian Alkitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama, dan dianggap sebagai salah satu dari buku hikmat dalam Alkitab. Alasan penulis menyatakan bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta adalah karena pesan moral dan filosofis yang ingin disampaikan mengenai kehidupan dan kematian. Beberapa alasan mengapa pergi ke rumah duka dianggap lebih baik adalah: pertama, sebagai pengingat akan kematian. Di rumah duka, seseorang dihadapkan langsung dengan realitas kematian. Hal ini mengingatkan manusia bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara dan akan ada kesudahan bagi setiap manusia. Pengenangan tentang kematian ini dianggap penting dalam menghargai nilai kehidupan dan menjadikan kita lebih bijaksana dalam memanfaatkan waktu yang ada. Kedua, sebagai kebijaksanaan, melalui perenungan tentang kematian, kita diajak untuk merenungkan tujuan hidup dan arti sejati dari kebahagiaan. Rumah pesta mungkin penuh dengan kegembiraan sementara, tetapi kebahagiaan semacam itu cenderung bersifat sesaat. Di sisi lain, rumah duka memberikan kesempatan untuk merenungkan kebijaksanaan dan mengarahkan hidup ke arah yang lebih bermakna dan berharga. Ketiga, sebagai prioritas hidup, pesan ini mengajak kita untuk tidak terlalu terfokus pada kesenangan dunia semata, melainkan lebih memperhatikan makna kehidupan dan hal-hal yang lebih penting secara jangka panjang.
Hal ini mengingatkan kita untuk lebih memprioritaskan nilai-nilai yang abadi dan bersifat rohaniah daripada kesenangan materi dan hedonisme. Dalam konteksnya, penggalan tersebut menyampaikan sebuah ajaran mengenai pentingnya menghadapi kenyataan hidup dan mengambil pelajaran dari kematian. Pesan ini dapat diartikan sebagai ajakan untuk hidup dengan bijaksana dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar berarti dalam kehidupan, serta menghargai setiap kesempatan yang diberikan dalam hidup ini. Pernyataan dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 2 memberikan beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, refleksi tentang kematian. Pergi ke rumah duka mengingatkan kita akan kenyataan bahwa setiap manusia akan menghadapi kematian. Kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan menyadari hal ini dapat membantu kita merenungkan makna hidup dan mengapresiasi setiap momen yang kita miliki. Kedua, kesadaran akan keterbatasan kehidupan. Kehidupan manusia di dunia ini bersifat sementara. Tidak ada yang hidup selamanya, dan kesadaran ini harus membimbing kita dalam menghargai waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk mencapai tujuan hidup dan berbuat baik. Ketiga, menemukan arti dan tujuan hidup. Dengan memahami bahwa kematian akan datang bagi setiap orang, kita diingatkan untuk mencari arti sejati dan tujuan hidup. Perjalanan hidup yang singkat ini harus diisi dengan kebaikan, cinta, dan pengabdian, sehingga meninggalkan jejak yang positif di dunia. Keempat, menghargai perbedaan antara kesenangan sesaat dan kebahagiaan yang berarti. Rumah pesta mungkin penuh dengan kesenangan dan kegembiraan sesaat, tetapi kesenangan semacam itu seringkali bersifat fana dan tidak dapat membawa kebahagiaan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pergi ke rumah duka mengajarkan kita tentang pentingnya mencari kebahagiaan yang lebih dalam dan bermakna, yang berasal dari kebaikan, hubungan yang baik, dan kesadaran akan makna hidup. Kelima, menghargai keseimbangan dalam hidup. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada rumah pesta mungkin karena rumah duka menghadirkan keseimbangan dan kebijaksanaan dalam hidup. Hidup bukanlah selalu tentang kesenangan tanpa henti, tetapi juga tentang menghadapi tantangan, kesedihan, dan kegagalan. Menghadapi realitas ini dengan bijaksana membantu kita tumbuh sebagai manusia yang lebih kuat dan bijaksana. Pesan yang dapat diambil dari pernyataan ini adalah tentang pentingnya menjalani hidup dengan kesadaran dan kebijaksanaan, menghargai setiap momen, dan mencari makna dan tujuan yang lebih dalam hidup kita. Karena itu, jika kita memahami kematian sebagai bagian dari kehidupan dan menjalani hidup dengan bijaksana, kita dapat mencapai kebahagiaan yang lebih berarti dan membangun dunia yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang lain. Makna kehidupan dan kebijaksanaan. Pengkhotbah 7 ayat 1 berkata, "Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran." Nas hari ini menggambarkan pemikiran yang dalam tentang makna kehidupan dan kebijaksanaan yang dapat dipetik dari pengalaman hidup. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya reputasi atau nama baik seseorang. Dalam budaya kuno dan bahkan sampai sekarang, nama baik adalah aset yang berharga. Mempertahankan nama baik yang baik lebih berharga daripada kekayaan materi seperti minyak yang mahal. Ini mencerminkan pentingnya moralitas, etika, dan integritas dalam hidup seseorang.
Ayat ini dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Salah satu penafsiran mungkin adalah bahwa hari kelahiran adalah awal dari segala sesuatu, dengan semua ketidakpastian, kesulitan, dan ujian yang mungkin akan datang dalam hidup. Di sisi lain, hari kematian mungkin dianggap sebagai akhir dari segala penderitaan dan ujian yang dialami selama hidup. Ini mungkin merupakan pemikiran tentang kesudahan hidup dan mungkin juga merujuk pada akhirat. Pesan utama di balik ayat ini adalah untuk merenungkan nilai-nilai yang lebih dalam hidup daripada sekadar pencapaian materi atau awal kehidupan. Kitab Pengkhotbah secara keseluruhan mengajarkan tentang makna kehidupan, arti kebijaksanaan, dan pentingnya menjalani kehidupan yang bermoral dan bertanggung jawab. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas ini mengandung berbagai aspek yang dapat direnungkan. Pertama, pentingnya menjaga nama dan reputasi baik. Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga nama baik dan reputasi yang baik dalam hidup. Nama baik adalah aset yang berharga, dan lebih berharga daripada kekayaan materi atau hal-hal duniawi yang lain. Ini mengingatkan kita untuk selalu bertindak dengan integritas dan moralitas sehingga kita dapat mempertahankan nama baik yang baik. Kedua, hidup dibandingkan dengan kekayaan materi. Perbandingan antara nama baik dan minyak yang mahal mencerminkan bahwa dalam hidup ini, nilai-nilai abstrak seperti karakter dan reputasi lebih penting daripada kekayaan material. Minyak yang mahal adalah simbol kemewahan dan kekayaan. Tetapi pesan di sini mengingatkan kita bahwa nilai sejati tidak selalu terletak pada barang-barang berharga. Ketiga, perlu merenungkan arti hidup dan kematian. Pernyataan kedua, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran, mengundang kita untuk merenungkan arti hidup dan kematian. Ini bisa diartikan dalam berbagai cara, tetapi salah satu penafsiran mungkin adalah bahwa kematian dianggap sebagai akhir dari semua penderitaan dan ujian dalam hidup ini. Ini mengingatkan kita pada akhirat dan pentingnya persiapan untuk akhirat. Keempat, adanya ketidakpastian hidup. Pernyataan ini juga mencerminkan ketidakpastian hidup. Hari kelahiran adalah awal dari perjalanan yang panjang, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pernyataan ini mendorong kita untuk merenungkan bagaimana kita menjalani hidup kita dan bagaimana kita bersiap menghadapi berbagai tantangan dan peristiwa yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai yang lebih dalam hidup, seperti integritas, moralitas, reputasi, dan persiapan untuk akhirat, daripada hanya terfokus pada kekayaan dan hal-hal materi. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita bahwa aspek-aspek non-materi dalam hidup kita seringkali lebih penting dan berharga daripada yang terlihat. Bagaimana kesedihan lebih baik daripada tawa? Pengkhotbah 7 ayat 3 berkata, "Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena kesedihan di muka membuat hati bergembira." Ada banyak pernyataan yang membingungkan dalam kitab Pengkhotbah, dan ini adalah salah satunya. Apa maksudnya, bersedih lebih baik daripada tertawa? Kebanyakan orang lebih memilih tertawa daripada menangis. Paruh kedua ayat tersebut menyatakan mengapa bersedih lebih baik daripada tertawa. Dengan kesedihan di wajah, hati menjadi gembira. Kesedihan dapat memberikan dampak spiritual yang positif pada hati dan jiwa manusia.
Melalui kesedihan kita dapat mempertimbangkan keseriusan hidup, mengevaluasi situasi kita, dan membuat perubahan untuk memperbaiki kehidupan kita. Kesedihan lebih baik daripada tertawa karena memberikan perspektif yang berbeda. Tertawa adalah alat luar biasa yang Tuhan rancang untuk membantu kita mengekspresikan kegembiraan dan menikmati hidup. Namun, hidup tidak semuanya menyenangkan dan menyenangkan. Dalam tawa kita jarang mempertimbangkan bidang-bidang sulit dalam hidup kita dan bagaimana cara memperbaikinya. Pada saat-saat perjuangan yang sulit, masa-masa yang menyedihkan, kita seringkali terpaksa melakukan penyesuaian. Lebih jauh lagi, kita cenderung memandang Tuhan dengan lebih serius pada saat kita membutuhkan dan mengandalkan kekuatannya di tengah kelemahan kita. Konteks Pengkhotbah 7 ayat 3 memberikan pemahaman lebih lanjut. Lebih baik pergi ke rumah duka atau daripada pergi ke rumah pesta, atau sebab kematian adalah kesudahan setiap orang, atau orang yang hidup hendaknya memperhatikan hal ini. Hanya sedikit orang yang berpendapat bahwa pemakaman lebih baik daripada pesta. Namun Salomo berpendapat demikian. Mengapa? Ia menjelaskan bahwa rumah duka menyebabkan orang yang hidup mempertimbangkan jalan mereka. Lebih banyak orang yang beriman kepada Kristus pada saat pemakaman dibandingkan pada saat pesta bacanal. Dengan cara yang sama, kesedihan lebih baik daripada tawa karena menyebabkan kita merenungkan kehidupan kita dan melakukan perbaikan pribadi. Mereka yang terus-menerus mencari komedi atau kesenangan untuk melarikan diri dari masalah mungkin berusaha menghindari pandangan serius pada bidang-bidang kehidupan yang perlu ditangani. Tertawa sepanjang hidup bisa menjadi sarana untuk menghindari perubahan yang tepat. Namun, mereka yang bertahan dalam kesedihan dan memikirkan cara untuk berubah dapat merasakan bahwa kesedihan lebih baik daripada tertawa. Kesedihan yang sebenarnya tidaklah menyenangkan, namun bisa membawa pada cara hidup baru atau perspektif baru yang meningkatkan kehidupan lebih dari yang bisa dilakukan dengan tertawa. Kesedihan dapat mengarahkan pembelajar yang terbuka menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Pengkhotbah 7 ayat 19 mengatakan, hikmat membuat satu orang bijak lebih berkuasa atau daripada 10 penguasa dalam satu kota. Meskipun tertawa dapat memberikan banyak hal positif, namun dampaknya tidak sama dengan kesedihan dalam membuat seseorang mempertimbangkan kehidupan dan bertumbuh dalam kebijaksanaan. Oleh karena itu, kesedihan bisa lebih baik daripada tertawa. Manfaat kekal lebih besar. Kesedihan, meskipun menyakitkan, menuntun pada pemikiran reflektif, kebijaksanaan, dan perubahan tindakan yang meningkatkan kehidupan seseorang dan kehidupan orang lain. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai bekerja? Tidak seorang pun yang harus bekerja. Bekerja adalah sumber dari hampir semua kesengsaraan di dunia ini. Hampir semua kejahatan yang bisa saudara sebutkan berasal dari bekerja atau dunia yang dirancang untuk bekerja. Untuk menghentikan kesengsaraan ini, kita harus berhenti bekerja. Pernyataan ini muncul di awal esai yang ditulis oleh Bob Black pada tahun 1985 yang berjudul The Abolition of Work. Di kebudayaan yang suka bersantai, banyak orang yang sepenuh hati akan menerima pemikiran Black. Amerika menghabiskan sekitar 50% dari waktu aktif mereka untuk bekerja. Apakah bekerja ini merupakan kutukan? Atau memang sesuatu yang dirancang secara unik untuk dilakukan oleh manusia?
berlawanan dengan pernyataan dari Bob Black, makna dan natur manfaat dari pekerjaan merupakan tema besar di Alkitab. Perihal bekerja dijelaskan di kitab Kejadian, di pasal awal, Allah digambarkan sebagai pekerja utama, sibuk dengan penciptaan dunia. Alkitab menyatakan bahwa Allah bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Allah adalah yang pertama kali yang melakukan pekerjaan di bumi. Oleh karena itu, pekerjaan yang benar mencerminkan aktivitas Allah. Karena Allah itu baik, bekerja juga baik. Selanjutnya, Kitab Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa ketika Allah melihat hasil dari pekerjaannya, Dia menyebutnya sangat baik. Allah kemudian memeriksa dan menilai kualitas pekerjaannya. Ketika Ia memutuskan bahwa Dia telah melakukan pekerjaan yang baik, Dia menikmati hasilnya. Melalui contoh ini, jelas bahwa bekerja itu harus produktif. Bekerja harus dilakukan dengan cara yang bisa menghasilkan produk dengan kualitas tertinggi. Imbalan bagi bekerja adalah kehormatan dan kepuasan yang berasal dari pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Mazmur pasal 19 menyatakan kalau Allah menyatakan dirinya kepada dunia melalui pekerjaannya. Pewahyuan melalui penciptaan alam semesta, keberadaan Allah dinyatakan kepada setiap orang di bumi. Dengan demikian, pekerjaan mengungkapkan sesuatu tentang orang yang melakukan pekerjaan tertentu. Pekerjaan memperlihatkan karakter, motivasi, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang dimiliki orang yang melakukannya. Yesus menggemakan prinsip ini di Injil Matius 7 ayat 15-20 ketika Dia menyatakan bahwa pohon yang tidak baik hanya akan menghasilkan buah yang tidak baik dan pohon yang baik hanya akan menghasilkan buah yang baik. Kitab Yesaya 43 ayat 7 menyatakan kalau Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Di surat 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus mengingatkan kalau apapun yang kita lakukan haruslah untuk kemuliaannya. Istilah memuliakan berarti untuk memberikan representasi yang akurat. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen harus merepresentasikan gambaran yang akurat mengenai Allah terkait kebenaran, kesetiaan, dan keagungannya kepada orang dunia. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dengan karakteristik-karakteristik sepertinya. Dia menciptakan manusia untuk bekerja bersamanya di dunia. Allah membuat taman dan menempatkan Adam di dalamnya untuk menggarap dan memeliharanya. Selain itu, Adam dan Hawa diperintahkan menaklukkan dan menguasai bumi. Apa makna dari mandat pekerjaan yang pertama ini? Menggarap berarti terkait usaha untuk membantu pertumbuhan dan meningkatkan. Memelihara berarti terkait usaha untuk melindungi dari kerusakan atau kemunduran. Menaklukkan berarti terkait usaha untuk melakukan kontrol dan disiplin. Menguasai berarti terkait usaha untuk mengelola, mengambil tanggung jawab, dan membuat keputusan. Mandat ini berlaku untuk semua keahlian. Para pemimpin reformasi abad ke-15 menganggap pekerjaan sebagai bentuk pelayanan di hadapan Allah. Ketika dipandang sebagai pelayanan di hadapan Allah, maka pekerjaan harus dipandang sebagai bentuk pelayanan. Tempat kerja harus dianggap sebagai ladang misi. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang dijelaskan di kitab Kejadian pasal 3, menyebabkan perubahan dalam natur pekerjaan. Menanggapi dosa Adam,
Allah menegaskan beberapa keputusan di kitab Kejadian 3 ayat 17-19. Yang paling berat tentunya mengenai kematian, bekerja dengan susah payah, dan hasil dari susah payah itu digambarkan sebagai pusat dari keseluruhan keputusan tersebut. Allah mengutuk tanah. Bekerja menjadi sesuatu yang begitu sulit. Kata susah payah digunakan untuk menyiratkan tantangan, kesulitan, kelelahan, dan perjuangan. Bekerja itu sendiri masih baik adanya. Tetapi manusia harus memahami kalau bekerja akan dilakukan dengan berpeluh. Lagi pula, hasilnya tidak akan selalu positif. Walaupun manusia akan memakan tanaman dari padang, padang juga akan menghasilkan onak dan duri. Kerja keras dan usaha tidak akan selalu dihargai seperti harapan atau keinginan si pekerja. Perlu diperhatikan kalau manusia dinyatakan akan makan dari tumbuh-tumbuhan di padang, bukan taman. Taman adalah simbol dari surga dunia yang dibuat oleh Allah sebagai tempat yang aman. Taman juga melambangkan kemurnian dan kepolosan. Bumi atau padang, di sisi lain, menggambarkan sebuah tempat yang tidak dilindungi dan terbatas. Ada penekanan mengenai soal keduniawian dan hilangnya perasaan malu. Oleh karena itu, lingkungan kerja bisa sangat kejam, terutama bagi orang-orang Kristen. Manusia memiliki 3 kebutuhan dasar dalam kehidupan: kasih, tujuan, dan makna. Seringkali, manusia berusaha untuk menemukan tujuan dan makna dalam pekerjaan itu sendiri. Di kitab Pengkhotbah 2 ayat 4-11, Salomo menjelaskan soal pencariannya akan makna hidup dalam berbagai kesibukan dan pekerjaan, meskipun pekerjaan hingga batas tertentu memberikan kepuasan ketika diselesaikan. Kesimpulan yang diambil Salomo adalah, kemudian, aku berpaling kepada semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh tanganku dan semua kerja keras yang telah kuusahakan. Lihatlah, semuanya sia-sia dan usaha mengejar angin. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Prinsip-prinsip Alkitabiah yang terkait dengan bekerja adalah: bekerja dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan si pekerja, tetapi juga untuk orang lain. Bekerja merupakan karunia dari Allah. Dengan bekerja, umatnya akan diberkati. Allah memperlengkapi umatnya untuk pekerjaan mereka. Baru-baru ini ada banyak perdebatan tentang tanggung jawab sosial dan kewajiban terhadap para pengangguran, orang yang tidak memiliki asuransi, dan tidak berpendidikan dalam masyarakat. Sangat menarik untuk dicatat bahwa sistem kesejahteraan yang Alkitabiah adalah sistem kerja. Alkitab begitu keras mengecam kemalasan. Paulus menyampaikan etos kerja Kristen dengan sangat jelas. Akan tetapi, jika seseorang tidak memelihara sanak keluarganya sendiri, khususnya keluarga dekatnya, berarti ia telah menyangkali imannya dan ia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Selain itu, kepada mereka yang hidup bermalas-malasan, Paulus memerintahkan jemaat untuk menjauhkan diri dari saudara-saudara yang hidup bermalas-malasan dan tidak sesuai dengan ajaran yang kamu terima dari kami. Paulus mengingatkan, ketika kami masih bersamamu pun, kami memberimu perintah ini: jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Terhadap orang-orang yang bermalas-malasan, Paulus memerintahkan, orang seperti itu kami perintahkan dan kami nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bekerja dengan tenang dan makan rotinya sendiri.
Meskipun rancangan asli Allah untuk pekerjaan telah dirusak oleh kuasa dosa, suatu hari nanti Allah sendiri yang akan memulihkannya. Saat itu, manusia bisa bekerja tanpa disertai kutukan karena dosa, hingga hari di mana langit yang baru dan bumi yang baru telah tiba. Sikap orang Kristen terhadap pekerjaan harus mencerminkan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kebijaksanaan hidup, Pengkhotbah 7 ayat 14 berkata, "Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya." Nas hari ini mengandung makna yang dalam dan mengajarkan tentang kebijaksanaan hidup. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam hidup akan ada hari-hari yang baik, hari mujur, dan juga hari-hari yang buruk, hari malang. Ini adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Ketika seseorang mengalami kesuksesan atau kebahagiaan dalam hidupnya, disarankan untuk bersukacita dan bersyukur atas berkat tersebut. Ini mengajarkan pentingnya merayakan momen-momen kebahagiaan dalam hidup. Di sisi lain, saat seseorang menghadapi kesulitan, penderitaan, atau kegagalan, penting untuk mengingat bahwa itu adalah bagian dari hidup juga. Ini menekankan perlunya menerima tantangan dan ujian dengan ketabahan dan keberanian. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia tidak dapat memprediksi masa depan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok atau di masa depan. Ini menekankan pentingnya hidup di saat ini dan menghargai setiap momen yang diberikan kepada kita. Ayat ini juga menunjukkan bahwa baik hari mujur maupun hari malang telah dijadikan oleh Allah. Ini mengajarkan tentang kekuasaan dan rencana Allah dalam mengatur segala sesuatu dalam hidup manusia. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menekankan beberapa hal penting yang patut direnungkan. Pertama, ketidakpastian hidup. Manusia tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Ada hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan, tetapi juga ada hari-hari yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Hal ini menggarisbawahi bahwa hidup itu penuh dengan ketidakpastian, dan kita harus siap menerima tantangan yang mungkin terjadi. Kedua, perspektif tentang kesulitan. Saat menghadapi hari malang, kita diingatkan untuk tetap mengingat bahwa Allah juga menciptakan hari itu. Ini mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan Allah atau keadaan atas kesulitan yang kita alami, tetapi untuk menerima dan menghadapinya dengan bijaksana. Ketiga, kesadaran akan rencana Allah. Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan pada rencana Allah yang lebih besar. Baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, kita harus menyadari bahwa semuanya merupakan bagian dari rencana Allah untuk kita. Ini menekankan pentingnya percaya pada rencananya dan menerima apapun yang Dia berikan kepada kita. Keempat, kesempatan untuk bertumbuh. Meskipun hari-hari yang sulit mungkin tampak tidak menyenangkan, mereka juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Melalui kesulitan, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri, menguatkan iman, dan memperdalam hubungan kita dengan Allah. Karena itu, dengan merenungkan pernyataan ini, kita diingatkan untuk hidup dengan kesadaran akan ketidakpastian hidup,
menerima segala sesuatu dengan lapang dada, dan percaya pada rencana Allah yang lebih besar, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Yesus terkutuk karena dosa kita. Hari besar umat Kristiani yang mengagungkan yakni peringatan hari kematian Yesus, Jumat Agung. Disebut Jumat Agung karena pada hari Jumat Yesus mati disalibkan di Golgota demi menanggung dosa manusia dan dunia ini. Pada ibadah Jumat Agung ini kita akan membahas tema Yesus terkutuk karena dosa kita. Secara umum, kutuk dipahami sebagai keadaan yang sangat negatif, yaitu keadaan di mana seseorang tertimpa malapetaka, bisa dalam bentuk penyakit, kesusahan, atau bencana yang tidak ada habisnya menimpa kehidupan. Biasanya juga, orang memahami bahwa kutuk itu bisa terjadi karena kesalahannya sendiri atau kesalahan leluhurnya yang ditimpakan kepadanya. Berat atau ringannya kutuk yang ditanggung, berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat, atau kuat tidaknya janji yang diingkari. Dalam hal ini keterikatan perbuatan salah dan pelanggaran janji kepada suatu kuasa di luar manusia. Sebutlah itu dewa, roh-roh orang yang sudah meninggal, iblis, bahkan seringkali dikaitkan juga dengan Tuhan. Apakah artinya kutuk itu? Dalam cerita-cerita rakyat, sering istilah kutuk dipakai untuk menjelaskan perubahan keadaan dari baik menjadi buruk oleh karena kesalahan dari pelaku yang pantas dikenai kutuk. Ketika ucapan kutuk disampaikan atau beberapa cerita kutuk disampaikan dalam bentuk mantra, maka terjadilah kutukan yang telah dilontarkan. Misalnya, dalam cerita rakyat Sumatera Barat, Malin Kundang, kisah tentang kedurhakaan seorang anak kepada ibunya, kesedihan sang ibu melihat perilaku anaknya, membuatnya mengucapkan kutuk terhadap anaknya sendiri. Akibatnya anak itu menjadi patung. Ada banyak kisah-kisah rakyat lainnya, bukan hanya di dunia timur, tetapi juga di dunia barat, menggambarkan kutuk sebagai ucapan dengan harapan buruk terjadi atas orang yang dituju. Kutuk atau berkat merupakan pernyataan dengan kuasa yang merujuk kepada keberadaan supranatural, yang memiliki kuasa untuk melakukan apa yang jahat atau apa yang baik. Dengan kata lain, penyebutan kutuk oleh manusia adalah merupakan kisah tahayul kuno atau primitif. Ini dikatakan bukan berarti bahwa kutuk dari Allah juga merupakan tahayul primitif. Kutuk yang dari Allah adalah sangat nyata dan ada dalam bentuk penghukuman. Secara umum kutuk diartikan sama dengan hukuman, yaitu keadaan di mana seseorang menerima hukuman akibat apa yang telah diperbuatnya. Dalam bahasa Ibrani, kutuk dituliskan dengan beberapa istilah sinonim, yaitu arar, kolal, dan ala. Arti yang paling mendasar dari istilah ini adalah pengutukan, yaitu keadaan menginginkan kerugian orang lain. Pengertian lain yang muncul dari istilah ini adalah untuk menguatkan janji yang dibuatnya sendiri. Satu lagi pengertian yang muncul dari istilah ini adalah untuk menjamin kebenaran kesaksiannya dalam hukum. Adalah hal yang sangat umum dalam istilah Ibrani. Satu kata terdiri dari beberapa makna, karena itu perlu diperhatikan konteks dari penempatan istilah tersebut, sehingga didapatkan pengertian yang tepat terhadap penggunaannya. Penggunaan istilah yang merujuk pada pengertian pengutukan, akan terlihat bagaimana dan di mana istilah ini ditempatkan. Pertama, jika Allah mengucapkan kutuk,
pertama-tama berkenaan dengan celaan atas dosa. Kedua, kutuk ialah penghukuman Allah atas dosa. Ketiga, orang yang menderita akibat-akibat dosa karena penghakiman dan penghukuman Allah. Jadi jelas dituliskan dalam Alkitab, bahwa kutuk merupakan penghukuman Allah kepada manusia yang berkaitan dengan dosa, yaitu perbuatan melawan dan memberontak atau tidak taat kepada Allah. Keadaan terkutuk adalah keadaan di mana seseorang menjadi seteru Allah terhadap musuhnya. Allah memiliki keputusan tindakan yang tidak dapat ditawar lagi, yaitu penghancuran dan pemusnahan. Jadi jelas dituliskan dalam Alkitab, bahwa kutuk merupakan penghukuman Allah kepada manusia yang berkaitan dengan dosa, yaitu perbuatan melawan dan memberontak atau tidak taat kepada Allah. Misalnya, dituliskan dalam Ulangan 32 ayat 40-41 berkata, "Sesungguhnya, aku mengangkat tanganku ke langit, dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku, dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku." Kutuk bukanlah sekedar kata-kata biasa, atau kata-kata buruk yang asal diucapkan. Bagi orang Ibrani, perkataan itu bisa hanya merupakan ucapan bibir saja jika tidak didukung oleh roh yang cakap untuk melaksanakannya. Tetapi perkataan itu bisa memiliki kuasa. Dalam arti jika jiwa berkuasa, maka kata-katanya dirasuki kuasa juga. Jadi dalam pengertian tertentu, perkataan kutuk itu bukan hanya sekedar sebuah ucapan di bibir saja. Ada suatu kuasa yang melatar belakanginya, sehingga perkataan yang diucapkan itu dapat menjadi alat untuk merugikan seseorang atau memberkati seseorang. Itu sebabnya di dalam Alkitab, kutuk selalu dikontraskan dengan berkat, sebagai suatu kenyataan bahwa kedua istilah ini merupakan ungkapan kata-kata yang punya potensi untuk menjadikannya baik atau menjadikannya buruk. Timbul pertanyaan kita, apakah kekuatan kutuk itu? Ketika kutuk dinyatakan kepada seseorang, sesungguhnya harus dipahami bahwa ini bukan sekedar kata-kata dengan harapan buruk terjadi kepada seseorang, tetapi sesuatu yang buruk atau bencana pastilah terjadi kepada orang itu tanpa bisa dipertanyakan lagi. Kata-kata dari kutuk itu memiliki kekuatan atau kuasa yang menimbulkan akibat atas apa yang telah dikatakannya. Jadi, memang kutuk selalu menunjuk pada keberadaan supranatural yang memiliki kuasa untuk menjadikan sesuatu yang buruk terjadi dalam diri seseorang. Pada zaman Alkitab, penyampaian kutuk terhadap seseorang, sekelompok orang bahkan suatu bangsa dapat dilakukan dalam berbagai cara. Beberapa melakukannya dengan cara menuliskan sumpah serapah dalam sebuah gulungan kitab atau perkamen, kertas dari kulit binatang, lalu dilemparkan menurut arah angin, yang kemudian diyakini bahwa perkamen yang berisi sumpah serapah, kutuk, itu akan sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam pengertian yang lebih khusus, ada suatu kuasa yang bertindak sebagai penyampai berita atau pembawa pesan kejahatan itu, sehingga pesan yang berisi dengan kutukan itu pasti akan sampai kepada orang atau alamat yang dituju. Perhatikan apa yang Zaharia tuliskan dalam Zaharia 5 ayat 1-3 berkata, "Gulungan kitab yang terbang, yang berisi kutukan atau sumpah serapah itu, yang menimpa seluruh negeri,
gulungan kitab yang terbang itu pasti akan menemukan jalannya ke rumah setiap pencuri dan orang yang bersumpah palsu demi nama Tuhan. Ternyata, nampak dalam tulisan Zaharia ini, bahwa Tuhan, sebagai pribadi yang berkuasa, mengarahkan kepada siapa gulungan kitab yang berisi sumpah serapah itu akan diterima. Jadi kutukan itu bukan sekedar apa yang tertulis atau tulisan dalam kertas atau gulungan kitab itu, tetapi kuasa yang mendorongnya untuk sampai ke tempat tujuan sebenarnya, yang membuat tulisan itu penuh dengan kekuatan dan kuasa untuk terjadi terhadap orang yang dituju. Itulah sebabnya dapat dikatakan, bahwa kalau hanya kata-kata atau tulisan saja yang ditujukan kepada seseorang, jika tanpa ada kuasa tertentu di baliknya, yang mendorong tulisan kutukan itu menjadi sebuah kenyataan yang menghancurkan bagi seseorang, maka tulisan-tulisan itu tidak akan pernah ada efek atau akibatnya. Secara umum, nama dari para dewa atau kuasa tertentu seringkali dipakai untuk menyertai kata-kata kutuk yang keluar dari mulut seseorang. Misalnya, ketika Goliat mengutuk Daud, ia memanggil para allahnya. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Hal ini dilakukan sebagai legitimasi kekuatan supranatural yang terkandung dalam kutukan tersebut. Selain dari pengertian di atas, kata kutuk berasal dari kata Yunani anathema, yang berasal dari bahasa Ibrani herem, yang berarti sesuatu yang terkutuk, sesuatu yang harus disingkirkan, sampai pemusnahan total. Sebenarnya pengertian utama dari kata anathema ini adalah sesuatu atau seseorang yang dipersembahkan di bait Allah dengan kekuatan janji atau nazar. Jadi, ketika ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai penebusan salah atau pengampunan dosa bagi seseorang, maka korban itu tertimpa kutuk, yang mestinya kutuk itu tertanggung atas diri orang yang bersalah itu. Itu sebabnya, hukuman yang dijatuhkan kepada korban adalah tanpa ampun. Seperti halnya sebuah korban, jika orang atau hewan yang dikorbankan, maka harus sampai mati. Dalam pelayanan dan kasihnya kepada orang Israel, Paulus pernah mengatakan, bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Senada dengan apa yang dikatakan Paulus, jauh sebelum itu Musa juga menyatakan hal yang sama, demi kasihnya kepada Israel. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Namun Allah tidak pernah memberikan kesempatan atau mengizinkan apa yang dinyatakan oleh dua hambanya yang setia di zaman yang berbeda itu terwujud. Kutuk atas dosa manusia itu terlalu berat jika ditanggungkan kepada seseorang, sekalipun ia memiliki kasih yang sangat besar kepada sesamanya. Karena menjadi kutuk atau menanggung kutuk, itu membawa pada kenyataan penghukuman tanpa ampun. Dalam hal ini, kutuk juga bisa berarti keadaan terpisah dari Allah. Membayangkan keadaan ini saja sudah menjadi hal yang mengerikan, yang dilakukan baik oleh Musa maupun Paulus. Tentulah bukan pernyataan basa-basi, kesediaan untuk menjadi kutuk. Dalam hal ini yang dikorbankan, hanya mungkin terjadi oleh seorang yang memiliki rasa kasih yang besar, sehingga ia bersedia mengorbankan jiwanya seperti halnya ia mengorbankan tubuhnya, demi orang-orang yang dikasihinya itu. Kutuk juga bisa berarti keadaan terpisah dari Allah. Sesungguhnya,
Dari keseriusan pernyataan ini, bahkan kita dapat mengukur seperti apa Musa dan Paulus mengasihi umat Tuhan dan orang-orang yang belum percaya. Sampai mereka bersedia menjadi kutuk agar orang lain diselamatkan. Tidak ada hal yang berkaitan dengan kasih yang lebih besar dari ini. Namun, jika sampai pada pengertian kutuk semacam ini, tidak ada yang pernah bisa dan mungkin mencapainya kecuali dilakukan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus, yang secara nyata menjadi kutuk untuk menggantikan apa yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Keadaan sebagai orang terkutuk ditanggungnya, terpisah dari Allah, dihukum tanpa ampunan, dan mencapai klimaks atau totalitasnya pada kematian. Baik pernyataan Musa maupun Paulus lebih berupa keinginan, yang kalau mungkin diwujudkan, mereka bersedia menanggungnya. Pernyataan ini saja sudah sangat luar biasa ketika dinyatakan oleh seorang hamba Allah. Namun hal demikian tidak pernah terjadi pada mereka. Pengertian kutuk semacam ini tidak ada yang pernah bisa dan mungkin mencapainya kecuali dilakukan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus, yang secara nyata menjadi kutuk untuk menggantikan apa yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Maka dengan jelas, kita dapat merasakan betapa gelap dan ngerinya keadaan terpisah dari Allah dalam tanggungan kutuk pada dirinya, yang nampak dalam salah satu pernyataan sebelum kematiannya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada kengerian yang lebih hebat dari kenyataan ini, ditinggalkan oleh Allah. Sesungguhnya memang tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung kutuk itu dengan sempurna, sekalipun ia bersedia. Jadi yang dilakukan oleh Yesus, bukan sekedar menunjukkan kebaikan hati yang berlebihan karena kesediaannya menanggung. Jika kita memahami seberapa besar kekuatan kutuk yang ditanggungkan atas dirinya, maka kesadaran akan kebesaran cinta kasih-Nya kepada umat manusia mestinya tidak lagi diragukan. Ketika dalam tradisi gereja mula-mula dicatat bahwa orang-orang Kristen dikejar dan dipaksa untuk mengutuki Yesus, tentu ini menjadi penghinaan yang mengerikan, jika dibandingkan dengan keberadaan Yesus sendiri yang adalah mulia. Dalam kemuliaannya ia menjadi kutuk menggantikan manusia, dan manusia berbalik mengutukinya. Tidak ada yang lebih hina dari yang dilakukan manusia, selain ketika ia mengutuki Allah yang telah menanggung kutuk dirinya. Sekali lagi harus diingat, bahwa tindakan mengutuki itu bukan sekedar mengata-ngatai, tetapi lebih kepada tindakan penyingkiran, memisahkan dia dari hidup kita. Pertanyaan kita selanjutnya adalah mengapa Yesus rela terkutuk bagi kita? Pertama, karena semua orang sedang hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Mengapa? Karena setiap pelanggaran atas perintah hukum Taurat adalah berarti kematian. Ingat mengenai firman Allah tentang berkat dan kutuk dalam kitab Ulangan 11 ayat 26 dan seterusnya. Barang siapa melanggar ketentuan dan perintah Allah, maka akan menerima kutuk, bukan berkat. Menjadi pertanyaan tentunya, apakah ada yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Seorang pun tidak ada yang bisa melakukannya dengan sempurna, karena semua syariat hukum Taurat itu begitu sulit dipenuhi oleh manusia yang hidupnya penuh dosa dan hawa nafsu. Jadi, pada dasarnya semua orang Israel, bahkan semua manusia di dunia sedang berada di bawah kutuk hukum Taurat karena ketidakmampuan mereka memenuhi semua tuntutan syariat itu,
Semua orang seharusnya menerima kutukan itu, yaitu kematian yang hina, secara jasmani dan rohani, terputus selamanya dari hubungan dengan Allah Sang Pencipta. Kedua, Yesus menjadi jalan penebusan bagi semua kutuk hukum Taurat itu. Yesus Kristus adalah Sang Penebus dari Allah yang tidak terkontaminasi dengan sel sperma dan sel telur manusia. Terbentuknya janin Yesus Kristus dalam rahim perawan Maria tidak terjadi oleh karena bertemunya sel sperma dan sel telur, tetapi Allah memakai rahim Maria untuk mengandung bayi Allah yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus Kristus murni dan suci adanya, karena tidak terkontaminasi oleh hawa nafsu dan dosa manusia. Oleh karena dikandung oleh seorang manusia, maka Yesus Kristus disebut sebagai anak manusia. Meskipun dia adalah Allah sendiri, Alkitab menyebut Yesus Kristus sebagai anak Allah bukan berarti bahwa Allah diperengkan dan memperanakan sebagaimana halnya manusia, tetapi kata anak Allah menunjukkan bahwa Yesus datang dari Allah dan pribadi Yesus adalah sama dengan Allah. Yesus yang tidak berdosa merupakan tebusan yang layak untuk menanggung kutuk hukum Taurat yang seharusnya diterima manusia. Penebusan berarti pembebasan. Seorang penebus tidak boleh dari kalangan pendosa. Seorang penjamin napi yang keluar dari penjara tidak boleh merupakan orang yang sedang menjalani hukuman penjara. Seorang penjamin harus berada di luar penjara supaya pantas untuk menjamin. Demikian halnya dengan Yesus Kristus, Ia menjadi penebus yang layak bagi semua manusia karena Dia tidak berdosa, Dia suci dan tidak termasuk orang yang harus dihukum. Yesus Kristus bukanlah seorang yang pantas untuk dikutuk atau menerima kutukan sebab Ia benar dan tidak berdosa. Ketiga, Yesus Kristus menanggung kutukan yang harusnya diterima manusia. Yang seharusnya disalib adalah semua manusia. Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Semuanya, tidak terkecuali saudara dan saya, kita semua sudah berdosa dan patut menerima kutuk dosa, yaitu kematian. Kitalah yang seharusnya disalibkan sebagai tanda menerima kutukan itu. Tetapi, Yesus Kristus yang suci dan tidak berdosa itu telah menanggung semua kutukan yang seharusnya kita terima. Ia menggantikan kita, Ia mengambil tempat kita di kayu salib, Ia membebaskan kita dari kutukan dan memberikan anugerah kehidupan kepada kita. Itulah sebabnya ayat dalam Galatia 3 ayat 13 menyebutkan kutipan ayat dalam Perjanjian Lama bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dengan demikian, Yesus Kristus menggenapi nubuatan dan aturan Allah dengan menjadi korban tebusan bagi dosa umat manusia. Karya penebusan Yesus Kristus akan menyelamatkan semua manusia, tetapi manusia yang bagaimana? Hanya orang-orang yang percaya akan penebusan Yesus Kristuslah yang akan diselamatkan dan yang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau kita membaca renungan firman Tuhan ini, maka ini merupakan kesempatan buat kita untuk memilih jalan kehidupan atau jalan kematian, berkat atau kutuk. Anugerah keselamatan tersedia di dalam Yesus Kristus melalui iman saudara kepadanya. Jangan tunda esok hari, sebab hari esok belum tentu milik kita. Percayalah kepada Yesus Kristus dan berdoalah demikian.
Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang dari sorga ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Engkau telah mati di salib menanggung kutuk dosaku dan semua manusia. Engkau telah bangkit dan naik ke surga berkuasa atas segalanya. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosaku, dan masuklah dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.